Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penerapan binary search tree dalam pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM. Kami di sini ada 4 anggota. Yang pertama itu ada Chandra Ibnu Sulaiman, kemudian ada Ahmad Zulkarnain, kemudian ada saya sendiri yaitu Rangga Almas, rekan putra Pratama, dan yang terakhir ada Adelia Rosmalina. Oke, latar belakang. Di era digital ini, manajemen data mahasiswa menjadi tantangan seiring bertambahnya jumlah mahasiswa. Pencarian data berbasis NIM secara linear dinilai kurang efisien untuk data besar. Oleh karena itu, diperlukan metode pencarian yang lebih cepat dan efektif. Binary Search Tree atau BST merupakan solusi yang memungkinkan proses pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dilakukan dalam waktu logaritmik, sehingga cocok untuk pengelolaan data mahasiswa secara efisien dan cepat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada bagaimana cara mendesain dan menganalisis algoritma metode pemrograman dinamis pada binary search tree dalam menyelesaikan permasalahan klasik pencarian NIM mahasiswa secara manual. Kemudian, bagaimana proses dan hasil dari pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan binary search tree. Yang terakhir ada apa keunggulan penggunaan binary search tree dibandingkan metode pencarian konvensional. Batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pertama ada data mahasiswa yang digunakan hanya berupa NIM dan nama mahasiswa. Kemudian struktur data yang digunakan dalam binary search tree standar tanpa implementasi balancing seperti AVL atau red black tree. Kemudian proses pencarian hanya dilakukan berdasarkan NIM mahasiswa. Yang terakhir ada implementasi dilakukan dengan dalam bentuk pseudocode dan bahasa pemrograman Python. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah memahami konsep dasar dan implementasi binary search tree dalam penyimpanan data, mengetahui cara pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM menggunakan binary search tree. Kemudian yang terakhir ada menganalisis keunggulan dan kekurangan penggunaan binary search tree dalam proses pencarian data. Kemudian ada metodologi. Metodologi dalam penelitian ini adalah yang pertama itu ada studi pustaka, yaitu mengumpulkan informasi dan teori dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan struktur data binary search tree dan metode pencarian data. Yang kedua ada perancangan algoritma, mendesain algoritma binary search tree untuk proses penyimpanan dan pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM. Yang ketiga ada implementasi, yaitu menerapkan algoritma yang telah dirancang dalam bentuk program sederhana menggunakan pseudocode dan bahasa pemrograman Python. Yang terakhir ada analisis, yaitu melakukan analisis terhadap hasil implementasi untuk melihat kecepatan dan efektivitas proses pencarian data menggunakan binary search tree. Konsep dasar pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM. Dalam sistem akademik, setiap mahasiswa memiliki nomor induk mahasiswa atau NIM yang bersifat unik. NIM sering dijadikan kunci utama dalam berbagai proses seperti pencatatan kehadiran, pengambilan mata kuliah, serta pencarian data mahasiswa. Agar pencarian data menjadi cepat dan efisien, kita memerlukan metode atau algoritma yang tepat. Salah satu metode yang umum digunakan adalah binary search tree, karena keunggulannya dalam pencarian, penambahan, dan penghapusan data yang cukup efisien dalam skala besar. Oke, struktur data dan algoritma yang digunakan. Di sini BST itu adalah struktur data pohon di mana setiap simpul memiliki paling banyak dua anak, yaitu kiri dan kanan. Simpul anak kiri memiliki nilai yang lebih kecil, dan anak kanan memiliki nilai yang lebih besar dibanding simpul induknya. BST memungkinkan pencarian data dilakukan secara logaritmik, yaitu dengan kompleksitas waktu O log n pada rata-rata kasus. Oke, di sini ada beberapa contoh, ada pseudocode program pencarian NIM, flowchart sistem, dan implementasi program. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di Google Colab. Di sini saya akan menjelaskan untuk pseudocode-nya. Yang pertama itu untuk inisialisasi pseudocode-nya. Bagian utama itu ada deklarasi awal, file CSV itu nama file untuk menyimpan data mahasiswa, def itu untuk data frame untuk menampung data dari file, dan bst itu objek dari binary search tree.
Lalu ada kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa ini mewakili kelas mahasiswa itu mewakili data mahasiswa dengan atribut NIM yang menggunakan tipe data string. Nama, jenis kelamin, dan semester juga menggunakan tipe. Untuk kelas node dan binary search tree, di sini node itu mewakili simpul dalam pohon BST berisi data mahasiswa dan anak kiri dan kanan. Untuk binary search tree itu berisi metode untuk manipulasi BST seperti insert, search, dan delete. Untuk selanjutnya fungsi BST-nya, di mana insert node data itu untuk menambahkan mahasiswa baru ke BST berdasarkan urutan NIM. Lalu untuk search node NIM ini untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Lalu untuk delete node NIM ini menghapus mahasiswa berdasarkan NIM dengan penyesuaian struktur pohon. Lalu untuk in order node result ini menyusun daftar mahasiswa secara berurutan berdasarkan NIM. Lalu ada simpan ke CSV, ini perintah untuk menyimpan seluruh isi BST ke file CSV menggunakan traversal in order. Di sini ada algoritma utama, itu inisialisasi membaca file CSV, jika tidak ada akan membuat data frame kosong. Lalu membangun BST, setiap baris data frame dijadikan objek mahasiswa dan dimasukkan BST. Menu interaktif di sini ada tambah data, untuk menambahkan data mahasiswa ke BST, simpan ke CSV. Lalu kedua ada cari data, itu mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Untuk ketiga hapus data, itu menghapus data mahasiswa dari BST, dan keluar itu mengakhiri program. Mungkin seperti itu untuk penjelasan pseudocode. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk flowchart system sendiri, di sini sudah kami rangkai dan sudah disesuaikan berdasarkan warna-warnanya. Saya akan sedikit menjabarkan berdasarkan warna-warnanya saja. Pertama untuk warna biru start dan end itu merupakan start dan juga selesainya program. Selanjutnya warna cyan itu yang hijau telur asin, dimana itu juga itu merupakan proses pengambilan data dari file dataset ke data frame. Selanjutnya untuk warna pink sendiri, ya itu inisialisasi BST dari data frame, merupakan penginisialisasian BST dari data yang dimasukkan ke data frame tadi. Selanjutnya warna ungu merupakan menu utama program. Yang ditampilkan di sini ada user yang mana dia akan diminta untuk memasukkan pilihan proses yang akan dipilih. Yang mana pilihan opsinya sendiri ada 4. Saya akan menjabarkan satu-satu. Untuk warna abu-abu, ya ini yang pilihan opsi, merupakan pengambilan keputusan berdasarkan inputan yang kita masukkan di menu utama. Warna merah, pertama masuk warna merah, merupakan proses penambahan data. Di sini juga user diminta untuk memasukkan NIM, nama, jenis kelamin, dan semester. Lalu file yang tadi diinput akan diinsert ke BST untuk disimpan ke file CSV. Untuk selanjutnya, warna orange. Ini yang masukkan NIM. Yang mana ini merupakan proses pencarian data. Di sini user diminta untuk memasukkan NIM, lalu akan ada pencarian menggunakan BST berdasarkan NIM yang tadi dimasukkan, di mana jika data yang ada cocok, maka akan menampilkan data mahasiswa itu. Kalau iya, yes, itu bakal nemuin data mahasiswa. Tapi kalau misalnya nggak ada yang cocok, maka program akan menampilkan tampilkan pesan error. Untuk selanjutnya warna kuning. Kuning ini untuk merupakan proses penghapusan data. Di sini user diminta untuk memasukkan NIM, lalu akan ada pencarian menggunakan BST berdasarkan NIM yang tadi dimasukkan. Dimana jika ada data yang cocok, maka program akan menghapus data mahasiswa. Dia bakal hapus dari BST, lalu simpan lagi. Filenya tuh udah disimpan, udah gak ada gitu. Lalu jika ada data yang cocok tadi yang dimasukinnya, maka dia bakal menghapus datanya yang data tersebut dari data frame yang tadi. Dia juga bakal menghapuskan data mahasiswa tersebut dari file dataset.csv. Atau jika data yang dimasukkan itu tidak ada, maka akan tampilkan pesan error.
Lalu yang terakhir ini warna coklat, yaitu keluar program. Yang mana ya jika ini di input, maka nomor 4 ini di input, maka proses akan keluar dari program dan aplikasi selesai. Oke, izin masuk semuanya. Izin melanjutkan, selanjutnya kita akan membahas dari codingannya ya. Di codingan ini kita menggunakan satu library yaitu Pandas ya. Oke, di sini ada bagian dari load data dari CCV-nya. Kita di sini menggunakan dataset CCV ya yang diupload juga. Ini juga ada pengaturan kalau misalkan error dia bakal nampilin juga. Terus di sini ada penginisialisasian dari ini ya, dari node BST-nya. Jadi di sini ada kelas mahasiswanya dulu, terus juga ada kelas node-nya. Nah, di sini juga ada kelas BST-nya, yang mana isinya itu ada insert, init, search, delete, find minimal, dan juga in order. Lanjut. Nah, di sini penginisialisasi BST-nya, pertama itu BST sama dengan diisi dari binary search tree. Lalu kita masukkan data dari CCV tadi ke BST dengan codingan ini. Jadi setiap baris itu yang ada di data frame yang tadi masukkan, dia bakal ambil variabel ya, membuat variabel mahasiswa dengan isinya tuh row-nya tuh NIM mahasiswa, nama mahasiswa, row jenis kelamin, dan juga row semester. Lalu BST tadi disimpan ke CCV, misalkan ada ya penambahan mahasiswa. Lalu di sini ada menu utamanya, dia bakal terus jalan karena dia tuh while-nya terus ya. Di sini ada print dulu untuk menampilkan ke pengguna juga apa yang ingin mereka lakukan gitu. Di sini ada variabel pilihan juga untuk menerima inputan dari pengguna itu apa. Ini ada if statement ya, if else statement, yang mana jika pilihannya satu ya tuh dia bakal menambahkan data mahasiswa. Jadi ini dia bakal masukin BST ke root ya, dia bakal nge-insert data yang tadi dimasukin, lalu menampilkan print data berdasarkan ditambahkan dan disimpan. Juga ada pilihan duanya, cari data berdasarkan NIM ya, itu bakal ngecek berdasarkan NIM yang kita masukkan. Dia jika ada hasil, dia bakal ngeprint mahasiswa ditemukan dengan NIM-nya, namanya, jenis kelaminnya, dan juga semesternya. Kalau misalkan nggak ada, dia bakal ngejalanin else-nya, itu mahasiswa tidak ditemukan. Lalu di sini ada else if lagi ya, else if buat pilihan ketiganya, dia menghapuskan NIM yang ingin dihapus. Jadi pertama tuh dicek dulu apakah ada. Kalau misalkan ada, dia bakal memanggil ya BST delete buat yang tadi dimasukin. Misalkan udah, dia langsung ngeprint data berdasarkan disimpan, dihapus dan disimpan. Kalau misalkan NIM yang kita masukkan itu nggak ada, dia bakal langsung ngeprintnya data dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan pilihannya itu 4 atau tadi keluar, dia bakal ngeprint aja untuk terima kasih program selesai dan juga ngebreak. Jadi menyelesaikan prosesnya kode. Ini juga ada terakhir ada else buat misalkan pilihannya itu tidak valid selain dari 1, 2, 3, 4. Mungkin kita bakal coba aja di sini buat jalanin kodenya ya. Ini mungkin kita pertama akan mencoba fitur dari tambah data mahasiswanya. Kita masukin opsi 1. Nah, di sini kita tinggal masukin aja buat NIM-nya. Sebagai contoh, NIM-nya ini masukkan nama, lalu kita masukkan jenis kelamin. Misalkan di sini laki-laki, jadi L aja. Semesternya 4. Nah, dia tuh bakal langsung ngeprint yang tadi ya, data berhasil ditambahkan dan disimpan. Lalu misalkan sekalian kita mengecek apa yang dimasukkan, kita cari datanya. Pilihan nomor 2, kita masukkan dari NIM tadi kita masukkan. Nah, dia menampilkan kalau misalkan tidak mahasiswa ditemukan. Jadi menampilkan NIM, nama, jenis kelamin, dan juga semesternya. Lalu kita coba lagi kalau misalkan mencari data tapi nggak ada datanya. Dia bakal nampilin mahasiswa tidak ditemukan. Lalu kita coba menghapus data berdasarkan NIM. Misalkan di sini kita NIM-nya ngasal dulu, yang tidak ada dulu. Nanti bakal nampilin juga data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita coba untuk penghapusan datanya ya. Kita masukkan NIM yang tadi. Dia menampilkan data berhasil dihapus dan disimpan. Lalu untuk pengecekan kita cari lagi ya untuk data tadi apakah masih ada atau enggak.
udah kita coba untuk ini ya hapus, dan di sini hasilnya mahasiswa tidak ditemukan karena tadi udah dihapus. Jadi ya untuk fungsinya semuanya udah berjalan sempurna. Kita misalkan masukkan opsi kalau misalkan selain dari 1, 2, 3, 4 dia bakal nampilinnya tidak valid. Lalu yang terakhir kita coba untuk keluar, kita masukkan 4. Dari dia tuh bakal nampilin terima kasih program selesai. Oke, mungkin untuk demonstrasi dari kode programnya segitu, saya kembalikan ke moderator. Untuk hasil analisis dan pengujian, pertama kami sudah nyoba seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Saudara Jur di bagian kodenya. Jadi kita coba untuk pilihan opsi 2, masukkan NIM, berhasil. Untuk pilihan potong tadi. Jadi untuk masukkan NIM, kita di pilihan pertama kita coba pilih nomor 2 untuk cari data berdasarkan NIM, yang mana kita coba cari dan hasilnya berhasil. Lanjut kita coba untuk ulang ininya bagian sini. Oke, jadi berdasarkan hasil analisis dan pengujian tidak banyak ya, ini pokoknya hasil sedikit untuk penambahan si NIM untuk masukan yang ingin dicari. Berdasarkan 5 hasil pencarian NIM, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa program berhasil melakukan pencarian data mahasiswa secara efisien. BST memberikan performa baik, terutama jika pohon seimbang. Baik, lalu terakhir untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari hasil pembahasan itu, NIM merupakan kunci utama yang efektif dalam pencarian data mahasiswa. Penggunaan BST atau Binary Search Tree ini terbukti efisien dalam mempercepat pencarian data berjumlah besar karena sifatnya yang logaritmik. Implementasi program dalam Python berhasil menyimpan dan mencari data NIM secara akurat. BST juga mampu menangani pencarian data yang tidak ditemukan dengan baik. Untuk saran pengembangan untuk inovasi ke depan itu, yang pertama mungkin bisa ditambahkan fitur hapus, update, ekspor atau import data. Yang kedua, menggunakan blends BST yang menggunakan AVL atau Red Black Tree untuk efisiensi pencarian. Yang ketiga itu membuat antarmuka agar lebih user friendly. Yang keempat itu lakukan uji coba dengan data real sistem akademik, di mana mengolah data yang benar-benar real dari akademik. Yang kelima, menambah pencarian berdasarkan nama, jurusan atau tahun masuk, tidak hanya menggunakan NIM saja. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.